Yo, setelah hampir 10 tahun, akhirnya gue punya kesempatan buat naik gunung lagi. Kali ini, gue bareng temen gue melancong ke Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Perjalanan kita mulai dari Bandung ke Majalengka. Motoran cuy. Kangen juga sih. Udah cukup lama gue ninggalin hobi yang satu ini. Terakhir tahun 2014, dan gua mulai nyicip hobi-hobi baru. Salah satunya mancing mania, men. Mantap. Ada sedikit cerita di balik perjalanan kali ini yang bikin gua excited dan menggebu-gebu. Kita tuh butuh pengorbanan sih. So, kesempatan kali ini pengen gua abadiin di video kali ini. Siapa tahu someday video perjalanan kami bermanfaat buat lo pada yang berencana pergi berkunjung ke Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Jadi tenang aja, gue bakal bagi info tipis-tipis mulai dari info biaya, akomodasi, kegiatan, sampai kondisi terkini jalur pendakian Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Yang kata orang ini tuh jalur pendakian paling mahal sepulau Jawa. So, ikutin videonya sampai habis. Kalau lo suka, support kita. Let's go. Kemana tuh Pak Samsul? Niraridu Pak Samsul. Jadi sekitar jam 10 malam kita baru sampai di Majalengka. Istirahat dulu. Soalnya pegel cuy. Kita bawa motor soalnya tadi berangkat dari kosannya Pak Samsul sekitar jam 7 malam. Terus agak macet juga di kota Bandungnya. Ya jadi agak telat kita kayaknya sampai ke base camp sekitar setengah jam lagi dari sini. Setelah cukup istirahat, kita lanjutin lagi perjalanan menuju base camp. Mulai memasuki perkampungan, adrenalin dan jiwa adventure gua muncul. Asik cuy, jalanan sepi dan lo ngelewatin kampung, sawah, kebon, lalu nggak lama, nyampe deh di base camp. Baru sampai ini di base camp Kang Dian itu si Pak Samsul. Harudang Pak Samsul. Oh iya, buat lo yang pengen tahu info biaya dari Bandung, buat bensin ngabisin sekitar gocap ya pulang pergi. Terus buat sewa homestay 25.000 dan sewa parkir biayanya Rp10.000 per motor. Di sini juga ada voucher wifi buat lo yang susah dapat sinyal seluler, murah kok. Suasana base campnya kayak begini. Karena sekarang udah lewat dari jam 11. Lumayan pegel di jalan men. Waktunya bobo. Cuci muka pakai skincare. Istirahat dulu coy. Bisa kita lanjut. Cilu. Panas juga. Sih guys. Bangun tidur, habis sholat subuh kita langsung cari makan. Men, sumpah ini tuh masakannya enak parah. Makanya kita bungkus buat bekal makan siang nanti biar nggak usah repot-repot masak. Well, buat kalian yang belum tahu gimana caranya supaya bisa mendaki lewat sini, Kawan. pertama lo wajib banget registrasi secara online lewat website resmi Taman Nasional Gunung Ciremai. Buat nyampe ke sini, lo bisa pakai kendaraan pribadi atau umum. Kalau pakai umum, gue saranin nyari angkutan yang bisa antar jemput dari basecamp ke terminal atau stasiun terdekat. Kontak aja nomor yang ada di web pas regis online.
Baru lo datang ke sini buat regis ulang, daftar simaksi, dan cek medis. Paketnya ada yang 95.000 sama 145.000. Tergantung lo mau pilih yang mana. Beres regis sama cek medis, tinggal ngantri nunggu pick up dari basecamp ke pos rimba. Biayanya 60.000 doang sih per orang. Saran gua nggak usah ngide deh ya bawa kendaraan pribadi ke pos rimba. Jalannya rusak parah cuy dan curam. Mungkin cuma mamang-mamang driver terlatih kali ya yang bisa. Gak sampai 1 jam, akhirnya kita sampai di pos rimba. Sampai di pos rimba kita langsung prepare. Gak lupa juga buat berdoa, mudah-mudahan perjalanan kali ini dilancarkan. Infonya pendaki hari ini ada sekitar 50-an orang. Karena tadi kita cukup pagi buat regis, kayaknya kita naik di kloter kedua. Satu kloternya kurang lebih sekitar 10-an orang, sesuai kapasitas angkut mobil pick up dari basecamp ke pos rimba. Sekitar jam 9:15, gue bareng teman akhirnya mutusin buat start nanjak. Walau cuaca hari ini berkabut, semangat buat muncak harus tetap dikebut. Yoi. Gas. Menitan sampai pos 1 Lawang Gede. 30 menit pertama nanjaknya lumayan coy. Pemanasan yang terlalu panas. Sul. Berapa menit kak? 40 menit. Gimana Sul? 30. Aduh. Lutut coy. Gak lama istirahat di pos 1, kita langsung tancap gas menuju pos 2. Asli men, belum apa-apa kaki gue berasa gempor. Kalau lihat papan petunjuk, pos 1 ke pos 2 kisaran 60 menitan. Dan ya, gak lama, tahu-tahu kita udah sampai aja nih di pos 2. Mantap. Berapa menit Sul tadi Sul? 35 ya, 1 pos 2. Kencang sih. Anjay, bacot. Akhirnya. Kurang lebih 15 menit istirahat, kita langsung lanjut. Trek pos 2 ke pos 3 ini, gua rasa lumayan panjang sih. Jadi, lo mesti mulai atur nafas sama tempo. Pos 2 ke pos 3 lumayan men. Tanjak terus. Pos 3 men. 37 menit cuy. Dari estimasi 1 jam. Pos 3 kita ngambil istirahat ya bro. Tanggung bentar lagi, jam 12, sekitar 20 menit lagi, jadi lanjutin aja lah. Gas nggak Pak Samsul? Oke gas. Pas curang. Bismillah. Karena ngejar waktu istirahat tepat jam 12 siang, kita putusin buat lanjut dari pos 3 ke pos 4 tanpa istirahat. Rencananya di pos 4 ntar, kita bakal istirahat sholat sama makan gitu. Ngisi energi lah, biar bisa sampai pos 8 sebelum maghrib. Pos 4 men. Sampai juga setengah perjalanan nih. Pos 4.
Ini lihat nih namanya nih. Pak Samsul, Anda berkorban untuk cinta, Pak Samsul. Cinta tuh butuh pengorbanan, Cak. Anjing. Bacot. Korbanlah untuk cinta, cuy. Paling ntar lu ditinggalin. Pos 3 ke pos 4 tadi 25 menitan ya. Tuh. Main cepet. Sampai nih tengah perjalanan. 4 pos lagi. Mudah-mudahan nyampe di bawah jam 5. Terus di pos 4 sini kita paling sholat dulu sama makan ya Sul ya. Yuk, isoma. Cepat biar ada energi. Mantap. Mantap. Koma berdak. Well. By the way, di pos 4 ini kita mulai ketemu beberapa pendaki lain. Selain tadi sholat sama makan, kita juga nikmatin sejenak suasana. Karena di pos 4 ini, hawa sejuk pegunungan mulai terasa. Baru setelah itu kita lanjutin pendakian dan ternyata... Men. Pos 4 ke pos 5 sih. Mulai pos 4 ke pos 5 kita ketemu banyak tanjakan. Dari sini kaki mulai berasa kram-kram, jadinya tempo agak melambat. Tapi sedikit tips, kalau kaki mulai kram, better langkah kaki lo mulai kecilin aja. Sampai kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita nyampe juga di pos 5. By the way, perjalanan ke pos 5 tadi juga sempat hujan ya, tapi nggak terlalu lama sih. Di pos 5 tadi kita istirahat sebentar aja, selain tempatnya kecil, lihat info di papan petunjuk, pos 5 ke pos 6 jarak tempuhnya nggak terlalu panjang. Jadi kita cuma sekedar lemesin kaki karena efek kram tadi. Lalu nggak lama, tiba-tiba kita nyampe aja nih di pos 6. Nyampe di pos 6. 20 menitan sih dari pos 5. Kayaknya istirahat agak lama dulu nih pos 6 nih. Kaki kram itu kan. Pasang koyo sama obat-obatan dulu biar fit nyampe pos 8. Karena katanya pos 6 ke 7 nih raja terakhirnya nih. Bismillah. Oh iya, di pos 6 ini lo udah dibolehin buat bangun tenda. Selain karena areanya luas dan banyak spot buat lo nenda cantik, info pengelola tadi pos 6 dan pos 8 aman dari kunjungan si Bagas alias babi ngegas. Lanjut. Men, aja terakhir men. 30 menit ngaso, kita lanjut nanjak. Dari sini area dan vegetasi mulai berubah. Ke atas cuy. Pepohonan gak terlalu rapat dan langit mulai terbuka. Tapi kemiringan juga lebih curam, jadi hati-hati aja. Gak usah buru-buru dan gak usah rusuh sih. Astagfirullah. Masih men. Belum nyampe pos 7 anjir. Benar-benar aja terakhir ini. Aman Pak Samsul. Bro, beneran deh. Pos 6 ke pos 7 ini sangat menguras tenaga. Di pendakian trek ini kita ngambil tempo lambat sambil sesekali berhenti sejenak dan ngobrol santai gitu. So far dari pengamatan gue, mulai dari pos 4 sampai pos 7 ini lo mulai ngerasain capek yang sebenarnya. Pilihan tepat sih, tadi sempet makan dan istirahat panjang sebelum nyampe di pos 7 ini. Akhirnya pos 7 1 jam 12 menit cuy. Sekitar 15 meteran ke atas tuh pos 7. Mantap. Biasa. Tipu nama bro. Besar lemah. Sejam setengah kan itu dia orang. Sejam separapat. Ngeri ini ke situ.